kecil Kristus. Sudah siap untuk mengikuti ibadah online? Tentunya iya ya. Wah, kita patut bersyukur karena Tuhan selalu memimpin baik ketika mau rekaman gitu ya untuk menghasilkan satu video online yang bagus dan adik-adik dapat sama-sama beribadah ya dimanapun kita berada. Nah, di akhir bulan April ini tentu saja kita di dalam satu tema besar ya, masih itu ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Kali ini kepada siapa lagi ya Tuhan Yesus menampakkan diri ya? Terus bagaimana caranya ya? Terus pelajaran apa ya yang bisa kita dapat? Nanti ikuti ceritanya ya yang akan dibawakan oleh kelas kecil ada Bu Elizabeth dan di kelas besar ada Kak Ari loh. Nah, selain itu ibadah kita kan tentu saja ada pujian gitu ya. Kita ada memuji Tuhan atas kebesaran dan rasa syukur kita. Nah, puji-pujian ini akan dipimpin oleh teman-teman kita. Ada Samuel, kemudian ada Faith dan tidak ketinggalan ada mamanya Cimaria yang akan mendampingi ya kedua anaknya ini. Wah, seru ya. Ayo adik-adik kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan kita mempersembahkan diri kita di dalam ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Apa kabar teman-teman? Bersyukur sekali ya teman-teman, meski dalam kondisi seperti sekarang selalu ada cara agar kita tetap beribadah. Dari rumah pun tidak masalah, yang penting tetap setia. Sebelum kita persembahkan pujian untuk Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong, sebentar lagi kita akan beribadah. Kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, I know it's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, I know it's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know it's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Faith, kita sudah dengar tentang kelahiran Yesus ya. Kita juga sudah dengar tentang kematiannya. Tapi kita juga mendengar tentang kebangkitannya. Iya, itu bukti kekuasaannya dalam mengalahkan maut. Lagu ini bagus teman-teman. Ayo kita sama-sama belajar. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami
Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus. diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Maria, Sam dan Faith selalu mempersiapkan Alkitab sebelum memulai ibadah. Bukan berarti Alkitab hanya dibuka waktu seminggu sekali, tetapi setiap hari. Mari kita saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Bagi Dia Tidak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku
Selamat pagi adik-adik. Bersyukur sekali hari ini Kak Elizabeth bertemu kembali dengan kalian. Apa kabar? Kakak percaya ya, Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan, semangat baru. Bahkan hari ini dengan penuh sukacita mengikuti ibadah walaupun masih di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan, untuk kesempatan, untuk semangat, sukacita yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan, walaupun masih harus beribadah secara online, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap terus bersama-sama, baik mungkin dengan mama, papa, adik, atau keluarga yang lain, untuk mengikuti ibadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan diberkati melalui setiap firman Tuhan, persembahan, dan aktivitas. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, tolong Kak Elizabeth, tolong kami semua, supaya Tuhan yang memampukan kami mengerti, memahami firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang senang, cakap melakukan firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak mau memperlihatkan kepada kalian 2 gambar. Gambar yang pertama, tenang, gambar apa ini? Wah, gampang ya, betul, gambar perahu. Lalu yang kedua, ini. Iya, gambar jala. Nah, pertanyaan lagi buat kalian. 2 barang ini biasanya dipakai oleh siapa ya? Iya, betul sekali. 2 barang ini, baik perahu maupun jala, biasa dipakai oleh seorang nelayan untuk bekerja. Mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Betul sekali adik-adik. Nah, hari ini Kak Elizabeth mau ajak kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam satu kitab, yaitu Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita buka dulu ya adik-adik ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya, kita beri tanda dulu ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya satu lagi pertanyaan. Tadi kan kakak bilang, kalau jala dan perahu itu dipakai oleh seorang nelayan untuk bekerja. Pasti kalian ingat ya, pada waktu Tuhan Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya, sebelum mereka menjadi murid, mereka pekerjaannya adalah nelayan. Setiap hari mereka mencari ikan. Dan Tuhan Yesus menemui mereka, memanggil mereka, mengajak mereka untuk melayani Tuhan. Dan juga mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Untuk mengajar, Tuhan Yesus membuat mujizat. Dan mereka sangat senang adik-adik. Nah, coba salah satu saja sebutkan murid Tuhan Yesus yang dulunya sebagai nelayan dan sudah dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Wah, hebat adik-adik. Iya, satu saja, Simon Petrus. Iya, hari ini kakak mau cerita tentang Simon Petrus dan 6 temannya. Siapa ya teman-temannya? Ada Bapak Nathanael, ada Bapak Thomas, Bapak Yakobus, Bapak Yohanes, dan 2 murid Tuhan Yesus yang lain, ditambah Bapak Petrus tadi. Jadi 7 murid Tuhan Yesus. Wah, tapi mereka sedang apa ya? Kok kelihatannya mereka berkumpul tapi wajahnya kayak sedih, lesu, tidak bersemangat, bingung mau melakukan apa. Kenapa ya adik-adik? Oh, ternyata mereka sedang merasa bingung mau melakukan apa ya. Mereka kehilangan Tuhan Yesus. Mereka seperti ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Hah?
sebentar ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Betul adik-adik, ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan setelah bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada mereka. Bapak Thomas pun sudah langsung melihat Tuhan Yesus pada waktu itu. Ingat adik-adik 2 minggu lalu Kak Elvi bercerita Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid dan juga kepada Maria Magdalena. Satu minggu yang lalu Kak Win bercerita Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang yaitu Bapak Kleopas pada waktu perjalanan menuju Emmaus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka kan? Oh, begini adik-adik. Bayangkan ya adik-adik ya, 3,5 tahun Bapak Petrus dan semua teman-temannya ini adalah murid Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ mereka ada. Ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka senang. Mereka diberkati. Mereka diajarkan tentang kebenaran. Bahkan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, mereka kagum. Mereka merasa bangga memiliki guru, memiliki pemimpin yang sangat luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus mati mereka sedih, tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan hidup mereka ikut bahagia. Nah, setelah itu adik-adik memang Tuhan Yesus tidak selalu bersama-sama mereka lagi. Ini penyebabnya adik-adik, jadi mereka bingung. Seperti tidak ada lagi yang mengarahkan mereka, bingung, gak ada Tuhan Yesus. Jadi bingung saya melakukan apa ya? Jadi sedih, tidak bersemangat. Nah, hari menjelang malam, Bapak Petrus berkata kepada 6 temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan." Teman-temannya langsung berkata, Kami ikut menangkap ikan." Oh, ya sudah ya, mereka bertuju mempersiapkan perahu mereka, jala mereka untuk menangkap ikan. Mereka berharap ya adik-adik, malam itu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Mereka membayangkan jala mereka penuh dengan ikan. Betul, mulai ya adik-adik ya, sampai di tengah laut mereka mulai menebar jala mereka. Dan berharap apa adik-adik? Mereka mendapatkan banyak ikan. Lalu mulai dengan sekuat tenaga mereka melempar jala mereka. Tunggu ya, sampai jalannya bergerak-gerak, artinya ada ikan yang masuk ke dalam jala mereka. Ditunggu-tunggu sampai capek adik-adik, ada yang mungkin udah mulai ngantuk. Matanya udah berat adik-adik. Ini jala kok masih ringan ya? Mana ikan ini? Masa mata saya nggak bisa lihat ikan ya? Tetapi ternyata mereka dapat ikan? Sama sekali tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun adik-adik. Sudah lelah, mereka sudah bekerja keras, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sampai matahari mulai terbit, hari mulai siang, mereka belum mendapatkan ikan 1 ekor pun. Pada waktu mereka sudah mulai berencana untuk kembali ke darat, ada suara yang memanggil mereka. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka langsung serempak menjawab, "Tidak ada." Suara itu berkata lagi adik-adik, "Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahu. Kamu akan mendapatkan ikan." Kira-kira mereka melakukan adik-adik? Mereka taat. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh suara tadi. Mereka taat perintah dari suara tadi. Lalu dengan segera mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Hush! Apa yang terjadi? Wah!
Jalannya penuh dengan ikan. Banyak sekali adik-adik. Kita ingat tadi, semalam-malaman mereka belum mendapatkan 1 ekor pun. Sekarang jala itu penuh sekali dengan ikan. Lalu Bapak Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." "Oh, itu Tuhan." Betul adik-adik. Bapak Petrus langsung cepat-cepat menuju ke darat. Mereka sangat bersukacita dan mereka sangat bersemangat. Mereka mengatakan, Tuhan Yesus ada di antara kita. Tuhan Yesus ada di pinggir pantai. Iya, itu suara Tuhan. Coba kita lihat ya adik-adik. Tadi kakak mengajak kita melihat di bagian di Yohanes 21 ayat yang ke-9. Kita lihat ya. Kakak akan bacakan, adik-adik juga memperhatikan ya. Di situ di ayat 9, ketika mereka tiba di darat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah hanya menunggu murid-murid untuk datang membawa ikan yang banyak itu? Ternyata Tuhan Yesus mempersiapkan api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Wah, adik-adik, betapa bahagianya Petrus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan kekuasaannya atas alam. Tuhan menyatakan kekuasaannya kepada murid-murid melalui alam. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas alam adik-adik. Tuhan bisa melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh manusia satupun. Ketika kita ingat ya adik-adik, ketika jala itu kosong, dibawa oleh murid-murid yang akan pulang ke daratan dengan kuasa Tuhan yang hidup, yang bangkit itu, yang mereka sangat kagumi, Tuhan memakai kuasanya untuk menyatakan bahwa Tuhan mampu menyediakan ikan yang begitu banyak. Kagum ya adik-adik ya. Wah, murid-murid begitu bahagia dan sangat senang. Tetapi Tuhan bukan hanya melakukan mujizat, tetapi Tuhan mempedulikan murid-murid. Di ayat yang ke-9 tadi adik-adik, Tuhan Yesus mempersiapkan api, arang, bahkan ikan dan roti. Ikan bukan dari hasil tangkapan murid-murid adik-adik, tetapi Tuhan sediakan sebagai satu bukti bahwa Tuhan begitu mempedulikan murid-murid pada waktu itu. Betapa lelahnya ya adik-adik, semalaman mencari ikan, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan murid-murid pada waktu itu. Ketika lelah, mereka mungkin perutnya sudah kosong, keroncongan, mereka perlu kekuatan lagi. Tuhan menyediakan adik-adik, Tuhan peduli keadaan mereka pada waktu itu. Bahkan ayat yang ke-10 kakak bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tuhan tetap menghargai apa yang diberikan oleh murid-murid. Tuhan meminta beberapa ikan itu untuk bersama-sama dibakar dan dinikmati oleh murid-murid. Tetapi kita melihat adik-adik, Tuhan sangat peduli kepada murid-muridnya. Tuhan ingin memberikan kepada mereka ingatan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Bukan hanya berkuasa atas segala sesuatu, tetapi tentang kebutuhan yang mungkin mereka tidak pikirkan pada waktu itu, Tuhan sediakan adik-adik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu kehidupan murid-murid dan kebutuhan murid-murid. Nah, bukan saja Tuhan menyatakan dan menampakkan diri melalui kepeduliannya, tapi ayat yang ke-13 adik-adik, saya akan bacakan ya, kakak bacakan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-murid. Demikian juga ikan itu. Tuhan menyatakan diri bahwa Dia adalah Tuhan yang bukan hanya peduli,
tetapi Tuhan mengingatkan kepada mereka. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka ingat teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai guru dan pemimpin bukan harus terus dihormati adik-adik. Tidak harus terus diberikan, dilayani. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, ayo kamu sebagai murid-murid ikuti teladanku, teladan Tuhan Yesus. Melayani satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus dulu yang memberikan contoh. Adik-adik, betapa indahnya ya cerita ini. Betapa membuat kita pun menjadi sangat bersukacita dan berbahagia. Memiliki Tuhan Yesus yang juga dimiliki oleh murid-murid pada waktu itu. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Adik-adik jangan sampai lupa ya, 1 bulan ini ya kita diingatkan mengasihi Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia bangkit dan dia menampakkan diri. Itu menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita merasa sendiri. Kiranya firman Tuhan ini terus mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya ingin diingat Tuhan adik-adik, tetapi selalu ingat akan penyertaan Tuhan. Ingat waktu minggu lalu Kak Win berkata, kalau kita sedang sedih, kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat doa. Betul adik-adik? Dari hati kita ataupun kita katakan. Dari mana lagi? Dari ibadah online. Tidak harus di gereja Tuhan menyertai kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh beribadah di rumah, dengan semangat, penuh sukacita, kerinduan, Tuhan hadir dan menyertai kita. Luar biasa ya adik-adik, berbahagia ya. Hari ini Kak Elizabeth juga sungguh berbahagia memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan Kak Elizabeth dan adik-adik. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan terus menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan yakin akan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau rela mati, bahkan Engkau bangkit, bahkan Engkau berjanji akan selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tidak sendiri. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Seperti Bapak Petrus dan teman-temannya, demikian juga kami hari ini bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menyertai kami. Kiranya kami tetap terus bersyukur di dalam hidup kami, dan kami percaya akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar ayat hafalan ya pagi hari ini untuk mengingatkan kita ketika kita membaca ayat hafalan ini dan menghafalkan sedikit demi sedikit, kita akan diingatkan ceritanya juga ya. Kita akan buka di bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya, 1 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi tapi kakak pingin kamunya diganti nama kita sendiri ya. Jadi kalau kamu di sini kakak akan baca Elizabeth, gitu ya. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Elizabeth. Amin. Ini persembahanku. Teman-teman sudah siap belum?
Waktunya kita serahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, teman-teman. Ingat ya, ini adalah milik Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Bersyukur lewat persembahan dan juga lewat pujian. Aku mau memberi. Aku juga mau memberi. Ayo teman-teman, kita memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembira anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa jadi berkat sampai ke ujung bumi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus aja memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembira jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagia aku bisa jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Adik-adik, Samuel dan Faith tadi sudah mengajak setiap kita untuk memberikan persembahan. Nah, saatnya saat ini kita akan memberikan persembahan itu ke hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa. Kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur tak henti-hentinya untuk cinta kasih yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Ketika kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Tuhan, di dalam segala keterbatasan yang kami miliki, kami rindu persembahan yang sudah kami kumpulkan benar-benar dapat Engkau pakai menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin percaya biarlah melalui persembahan ini banyak orang juga mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas. Bahan-bahannya adalah 1 lembar kertas HVS. Nah, kakak kenapa memakai kertas HVS? Karena kakak tidak ada kertas origami lipat yang lebih besar. Jadi kalau adik-adik punya yang ukurannya lebih besar dari ini, lebih bagus lagi ya. Lalu ada kertas lipat origami yang berukuran lebih kecil. Ada gunting dan spidol. Warnanya terserah adik-adik ya, apa aja boleh. Nah, adik-adik, langkah pertama kita akan lipat kertas HVS putih ini berbentuk segitiga. Seperti ini ya. Ini ditekan ya adik-adik, karena seni melipat itu bekas lipatannya ini yang menolong kita untuk tahap selanjutnya ya. Kita lipat ke atas. Sisanya ini akan kita potong.
Singkirkan dulu ya. Lalu, selanjutnya setelah kita bentuk segitiga seperti ini, kita buka, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Ya. Seperti ini, kita tekan. Kita buka lagi. Selanjutnya kita akan lakukan seperti yang tadi ya, adik-adik, kita lipat menjadi 2 bagian lagi. Kita tekan lagi supaya ada bekas lipatannya ya adik-adik. Ini menolong kita untuk langkah selanjutnya. Nah, kita lihat ini ada bagian yang ada garisnya. Nah, kita akan melipat bagian yang tidak ada garisnya ya, yang kosong. Kita lipat seperti ini, lipat ke dalam. Seperti ini. Bentuk segitiga. Satu lagi, satu sisi lagi seperti ini. Nah, setelah itu, setelah berbentuk seperti ini, kita tutup. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan lipat sisi yang satunya dulu ke atas. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik pasti mudah ya mengikutinya. Mudah sekali. Nah, kita rapikan dulu. Kita akan membuat layar dari perahu ini. Satu lagi. Sisi satu lagi kita lipat seperti yang pertama, sama. Kita rapikan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita ambil satu sisi saja, boleh ini, boleh ini bagian ini saja ya. Satu kita lipat keluar, mengikuti garis, lalu kita lipat ke atas. Nah, kita akan buat layar adik-adik ya. Nah, usahakan ini ujungnya ini di tengah-tengah di sini ya. Kita tekan seperti biasa, memberikan tanda supaya kita tahu nanti, lalu kita masukkan lipatannya itu ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, hampir selesai perahu layarnya. Kok nggak bisa berdiri ya? Kita buat supaya perahu layarnya berdiri. Kita lipat ke atas, yang bawah ini ke atas sampai batas nih. Kita tekan. Nah, kita coba berdirikan ya perahu kita ya. Nah, seperti ini adik-adik. Seperti ini. Nah, kalau perahunya sudah selesai, kita akan tulis di sini adik-adik, di badan perahu. Untuk mengingat ayat hafalan kita hari ini. Boleh pakai spidol warna apa saja ya. Kakak pakai warna hijau. Nah, perahu layar kita sudah jadi. Untuk mengingat ayat hafalan kita hari ini, di badan perahu ditulis 1 Korintus 1 ayat 3. Lalu di layarnya adik-adik bisa tuliskan seperti ini. Tuhan Yesus menyertai nama adik-adik ya. Dan mengasihi. Kita pakai gambar hati ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ikan dari kertas lipat origami yang kecil. Ini kita buat seperti tadi adik-adik. Langkah pertama kita buat segitiga dulu. Kita tekan sekali lagi, memberikan tanda gini adik-adik ya. Satu lagi, lalu kita buat lagi sisinya segitiga lagi seperti ini. Rapikan ujung-ujungnya ya. Nah, setelah itu, setelah berbentuk seperti ini, kita akan lipat sesuai dengan garisnya yang ditekan tadi adik-adik, seperti ini. Nah, mudah ya adik-adik ya. Kita rapikan. Sekarang kita akan buat ekor dari ikannya. Nah, yang pertama, bagian bawah kita lipat ujungnya
Seperti ini adik-adik. Seperti ini ya. Yang satunya lagi ditutup saja. Seperti ini. Disatukan ujungnya. Seperti ini. Sudah selesai ekor ikannya. Lalu kita akan buat memakai spidol warna hitam mata dan mulutnya. Di sini matanya, mulutnya tertawa, tersenyum ya. Nah, kalau kita mau buat siripnya tinggal pakai angka 3 aja ya adik-adik, lebih mudah ya. Seperti ini aja. Nah, kalau mau buat siripnya. Seperti ini. Gampang dan cepat adik-adik. Seperti ini hasil ikannya. Nah, ada satu lagi adik-adik supaya rame. Nah, ada 2 ikan nih. Adik-adik bisa membuatnya lebih banyak lagi ya, pakai warna-warni. Kertas yang lain juga nggak apa-apa. Aktivitas kita hari ini sudah selesai adik-adik. Ada perahu dan ikan. Mengingatkan kita bahwa melalui cerita yang sudah kita dengar tadi, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Membuat mereka bahagia karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga buat kita. Tuhan Yesus juga tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan penyertaannya senantiasa buat hidup kita. Selalu diingat ya adik-adik. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.